Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua dari kelompok 4. Di sini kelompok 4 terdiri dari Muhammad Irsad Alfian, NIM-nya 42210029. Ya, terus ada Khairul Anam 422101420143, dan saya sendiri Muhammad Jorgi 42210056. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan bisnis kami, yaitu tote bag style. Informasi kontak di sini, informasi kontak bisnis kami bisa dihubungi dari WhatsApp, Instagram, sama alamat Google Maps. WhatsApp kita ada di 62881124640. Instagram kita ada di @totebag_style. Google Maps kita ada di Jalan Cirenderaya, Tangerang Selatan. Latar belakang bisnis kami berawal dari keresahan terhadap sampah plastik. Dalam sehari di Indonesia bisa menghabiskan kurang lebih dari 2052 juta kantong plastik. Tidak banyak orang yang menyadari dampak negatif dari sampah plastik meskipun efeknya sudah terasa. Bisa dilihat hampir di mana-mana sampah plastik berserakan. Sejauh ini, pengelola sampah plastik belum mencapai titik sempurna kelestarian lingkungan. Dan disinilah muncul bisnis kami, yaitu tote bag. Tote bag adalah tas yang termasuk dalam kategori tas terbuka, memiliki cara yang sederhana tetapi praktis untuk menggunakannya. Sehingga tas ini berfungsi untuk membawa barang dalam jumlah banyak maupun sedikit, dan keuntungan lainnya. Bisa dipakai berkali-kali, kalau kotor bisa dicuci. Oleh karena itu, kami menawarkan penggunaan tas tote bag ini sebagai pengganti kantong plastik dan mengajak masyarakat mengurangi kantong plastik yang sekali pakai. Silakan, Alfian, dilanjut. Untuk visi misi dari tote bag style sendiri adalah, yang pertama, visinya menjadi produsen tote bag terbaik yang mampu berkembang, berinovasi, dan ramah lingkungan. Dan untuk misinya adalah, 1. Memenuhi kebutuhan konsumen dan mengurangi penggunaan kantong plastik. 2. Memberikan produk dengan kualitas terbaik. 3. Memberikan pelayanan terbaik untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan. 4. Komitmen mengurangi sampah plastik dan menjaga lingkungan. 5. Mengajak masyarakat beralih menggunakan tote bag karena lebih tahan lama dan serbaguna. Next. Deskripsi produk. Konsep tote bag yang minimalis dan bisa dipakai kemana-mana. Kami mendesain tote bag ini menargetkan untuk pasar kalangan anak muda. Karena selain multifungsi, memiliki desain yang menarik, target marketing untuk ibu rumah tangga, anak muda, dan untuk target pemasarannya membuat media sosial berkonsep menarik. 3. Endorse selebgram untuk menambah jangkauan luas di media sosial. 3. Meminta bantuan teman ke teman untuk mempromosikannya. Next. Untuk bahan-bahannya, tote bag style. 1. Kain kanvas. Jenis tote bag dari bahan ini berasal dari kain mori yang sudah melalui proses pemutihan. Maka dari itu, warnanya cenderung bersih dan teksturnya cenderung cukup halus, dan mempunyai sifat yang kuat dan tahan robek karena seratnya yang tebal. 2. Kain blacu. Blacu juga berasal dari kain mori, tetapi tanpa melalui proses pemutihan, dan warnanya tidak seputih bahan kanvas dan teksturnya cenderung lebih kasar. 3. Kain denim. Jenis tote bag ini pun dapat
memberikan kesan tersendiri bagi pemakainya karena cukup modis tanpa terlihat berlebihan. Next. Untuk organisasi strukturnya sendiri dari tote bag style terdiri dari direktur, yang sebagai direktur adalah Georgi, staf keuangan Maulana, staf marketing saya sendiri Alfian, dan staf produksi adalah Anam. Selanjutnya ada bisnis model kanvas. Yang pertama itu ada key patterns. Kita menyediakan barang dan kita berjualan di online shop yang terdiri dari Shopee, Lazada, dan lain-lain. Terus yang ketiga, pemilik kios. Yang keempat, mitra promosi dan di sosial media. Dan selanjutnya ada key activities, mengambil produk dari supplier, menjual produk secara online, dan packing, dan juga pengiriman. Kemudian ada value proportion, menjual tote bag dengan bahan yang kuat, simple, dan dengan berbagai desain. Selanjutnya customer relationship. Yang pertama ada promo dan diskon, garansi produk, dan garansi pengiriman. Selanjutnya customer segment. Target kita itu ada ibu rumah tangga dan anak muda. Key research, laptop, produk, HP, dan motor. Dan channelnya itu ada Grab, GoSend, dan sosial media Instagram dan WhatsApp. Cost struktur. Yang pertama ada biaya sewa kios, biaya transport, gaji karyawan, biaya kuota internet. Revenue stream, penjualan produk secara online melalui admin marketplace online seperti Shopee, Lazada. Biaya tetap, fixed cost. Yang pertama ada laptop, jumlah barang kita ada 1, untuk harga satuannya 4 juta, dan X printer jumlahnya 1, harganya 200, meja dan kursi jumlahnya 2, totalnya 300, rak gantung 3 biji, harga satuannya 15.000, alat lakban dan gunting. Total keseluruhannya itu berjumlah 4.565.000 untuk biaya tetap. Kemudian ada biaya variabel. Nama produknya itu yang pertama ada tote bag polos. Kita menyediakan produknya stok 20 piece dengan harga 200.000. Kemudian untuk sablon seharga 200.000, lakban 5 piece seharga 50.000, kerdus 20 piece 20.000, dan plastik packing 1 pack seharga 20.000. Untuk totalnya 490.000. Kemudian ada biaya overhead yang terdiri dari listrik untuk 1 bulan, kemudian internet bulanan, gaji karyawan untuk 2 orang, kemudian total biaya overhead berjumlah 3.500.000. Untuk biaya total fixed cost dan variable cost itu berjumlah di total 5.055.000. Dan biaya dan harga per unit, biaya tetap yang dibutuhkan dalam 1 kali restock barang itu berjumlah 4.565.000 selama 12 kali. Dan total biaya produksi yang dikeluarkan per produksi 380.000 di jumlah 490.000, dan hasilnya 870.000 untuk semuanya. Biaya per unit adalah total biaya produksi dalam 1 kali produksi. Jumlah produk yang dihasilkan per bulan 870.000 dibagi 20 piece. Jumlahnya 43.500. Harga jual per buah itu 65.000.
Modal awalnya yaitu total biaya tetap ditambah biaya variabel untuk satu kali produksi. Total biaya tetap 4.665.000, biaya variabel 490.000, jumlahnya 5.055.000. Analisis titik impas, BEP harga, total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi harga per unit 870.000 dibagi 20 piece. Harga jual per unit 65.000. BEP produksi, total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi harga per unit. Total biaya produksi 870 dibagi 65.000 sama dengan 14 buah. Itu dibulatkan menjadi 13,3. Jadi untuk mencapai titik impas, maka dalam satu produksi atau satu kali restock yang dijual adalah 14 piece dengan harga per piece rata-rata 65.000. Kemudian ada analisis keuntungan. Pendapatan tote bag yang terjual dikali harga jual. Jadi tote bag yang terjual itu 20 piece dan harga jualnya 65.000 dengan total 1.300.000. Total biaya produksi dalam satu kali produksi itu senilai 870.000. Keuntungan pendapatan dikurang total biaya produksi. Pendapatannya 1.300.000, total biaya produksi 870. Itu dikurangin dan hasilnya 430.000. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual 20 piece tote bag dengan harga 65.000 dalam satu kali produksi adalah 430.000. Pengembalian modal, biaya overhead per hari 3.500.000 dibagi 30 sama dengan 117 per hari. Total biaya produksi ditambah overhead dibagi laba usaha. Total biaya produksi 870, overhead 117 dibagi 430 sama dengan untuk biaya produksi untuk biaya produksi ditambah biaya overhead itu senilai 987.000. Kemudian dibagi dengan hasil laba usaha 430 sama dengan 2. Jadi modal akan kembali dalam jangka waktu 2 kali produksi. Oke, kesimpulannya, tote bag salah satu tas yang ramah lingkungan dan bisa menjadi style sehari-hari untuk berbelanja. Dengan berjalannya bisnis ini, diharapkan bisa membantu mengurangi sampah plastik yang ada di Indonesia. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.